Selamat siang. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang film Laskar Pelangi untuk kepentingan UTS dan dasar pekerjaan sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raifa Ardisa Yuliansyah. Saya Audivana Rizkina. Saya Raya Aurelia Sasono. Selamat menyaksikan Presentasi dari kami. Anda deskripsikan secara ringkas tentang film yang Anda tonton. Untuk poinnya sendiri sudah saya catat di sini. Film Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul Laskar Pelangi pada tahun 2008 oleh Andrea Hirata. Nah, film ini tuh secara garis besar menceritakan mengenai adanya kesenjangan pendidikan daerah-daerah terpencil. Nah, film ini juga menceritakan tentang adanya anak-anak yang sangat amat bersemangat untuk menuntut ilmu dan belajar meskipun adanya tantangan-tantangan yang ada. Latar film ini diambil dari Belitung di SD Muhammadiyah Gantong. Mereka dipimpin oleh dua guru yang mengedukasi mereka untuk mencapai semua mimpi-mimpinya. Film ini tuh menggambarkan persahabatan dan ketabahan untuk mencari ilmu. Film ini juga mengedukasi agar kita semua itu tetap teguh dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Di dalam film Laskar Pelangi, ketidakberfungsian sosial terjadi di berbagai aspek, seperti lembaga pendidikan, adanya scene ketimpangan akses pendidikan, dan minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan pinggiran ditunjukkan dengan sekolah Muhammadiyah yang hampir saja ditutup karena kurangnya murid dan fasilitas yang tidak memadai, seperti atap bocor, papan tulis retak, dan juga kurangnya tenaga kerja yaitu guru. Selain itu, ketimpangan sosial juga ditunjukkan antara PN Timah dan rakyat kecil. Anak-anak dari pegawai PN Timah mendapatkan fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak miskin yang bersekolah di desa. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan kelas sosial yang sangat terlihat. Lalu selanjutnya adanya kemiskinan struktural. Di dalam film ditunjukkan scene di mana keluarga Lintang dan Ikal harus bekerja keras demi bertahan hidup. Lintang bahkan harus menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Kemiskinan ini terjadi bukan karena sekedar malas bekerja, tetapi karena adanya keterbatasan akses dan kurangnya kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Dalam teori konflik, sistem ekonomi dan struktur sosial yang timpang dapat membuat golongan bawah terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana pemerataan pengetahuan dan mobilitas sosial. Selaras dengan teori ketidakberfungsian sosial di mana pemerintah tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya secara merata. Talcott Parsons juga mengatakan hal ini terkait dengan fungsionalisme struktural, yaitu ketika pendidikan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil, maka disitulah terjadi ketidakberfungsian sosial. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai poin C, yaitu apa dampak atau efek yang terjadi dari ketidakberfungsian tersebut, seperti apa gambarannya dan siapa yang terdampak. Jadi, kalau kita lihat dari film Laskar Pelangi, ketidakberfungsian yang paling terasa itu sebenarnya adalah ketimpangan sosial dan sulitnya akses pendidikan untuk masyarakat di Belitung. Anak-anak seperti Ikal, Lintang, dan teman-temannya harus berjuang keras buat tetap bisa sekolah. Padahal, kondisi sekolah mereka itu sangat terbatas, mulai dari bangunan yang hampir roboh, fasilitas minim, sampai ancaman tutup karena muridnya sedikit. Dari situ, kita bisa melihat kalau efek sosial itu cukup besar. Anak-anak dari keluarga miskin jadi merasa berbeda. Bahkan, kadang minder dibandingkan anak-anak dari sekolah PN Timah yang lebih kaya dan punya fasilitas yang lengkap. Ketimpangan kayak gini bikin mereka tuh merasa kurang layak. Padahal, kemampuan mereka luar biasa. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperkuat lingkaran kemiskinan karena dalam pendidikan yang layak, mereka sulit untuk memperbaiki hidupnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu selain aspek ketidakberfungsian sosial, apakah ada aspek kekuatan atau keberfungsian sosial yang digambarkan dalam film tersebut? Jadi, menariknya, di balik semua keterbatasan itu, film ini juga menunjukkan banyak banget hal positif tentang kekuatan sosial. Anak-anak Laskar Pelangi tetap punya semangat juang yang luar biasa. Mereka saling mendukung, saling bantu, dan tetap optimis walaupun keadaan mereka tuh sulit. Guru-guru seperti Ibu Muslimah dan Pak Harfan juga punya peran besar banget di sini. Mereka bukan cuma mengajar, tapi
tapi juga menanamkan nilai moral, rasa percaya diri, dan harapan. Dari situ, kita bisa melihat bahwa keberfungsian sosial masih bisa bertahan lewat hubungan sosial yang kuat, lewat empati, dan lewat semangat untuk maju bareng-bareng. Jadi, meskipun sistemnya belum adil, film ini ngasih pesan bahwa kekuatan sosial itu bisa tumbuh dari solidaritas, kepedulian, dan keinginan untuk terus belajar. Bahkan, di tengah segala Lalu ada poin E, yaitu bagaimana aktivitas dan peran pekerja sosial yang digambarkan di film Laskar Pelangi. Jadi, kalau kita lihat dari film Laskar Pelangi, sebenarnya nggak ada tokoh yang secara langsung disebut sebagai pekerja sosial. Tapi, peran dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh beberapa tokoh, terutama Bu Muslimah dan Pak Harfan, sangat menggambarkan bagaimana seorang pekerja sosial bekerja di masyarakat. Misalnya, Bu Muslimah yaitu memperjuangkan hak anak-anak untuk tetap bersekolah. Bahkan ketika sekolah mereka hampir tutup, ia hadir sebagai sosok yang peduli, empatik, dan konsisten mendampingi murid-muridnya dalam menghadapi kesulitan. Lalu ada Pak Harfan yang juga menunjukkan hal serupa. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib. Cara beliau menguatkan semangat murid dan guru di sekolahnya menggambarkan fungsi pekerja sosial dalam memberdayakan komunitas. Jadi, meskipun tidak secara eksplisit disebut pekerja sosial, semangat dan tindakan mereka sangat mempresentasikan nilai dasar pekerjaan sosial, yaitu empati, kepedulian, pelayanan tanpa pamrih, dan komitmen untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Film tersebut membuat saya semakin menyadari tentang adanya ketimpangan sosial di sekitar saya, mau sekecil apapun itu. Film Laskar Pelangi menekankan bahwa setiap anak berhak bermimpi dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pekerjaan sosial sangat dibutuhkan untuk mendampingi kelompok yang rentan dan dapat membantu memperjuangkan sistem pendidikan agar menjadi lebih adil untuk semuanya. Menurut saya, film Laskar Pelangi mengajarkan pentingnya semangat dan perjuangan dalam meraih pendidikan, meskipun dalam keterbatasan. Kisah anak-anak Tekton dan guru mereka, Bu Muslimah, menunjukkan bahwa tekad dan kerja keras dapat mengalahkan kesulitan. Dari film ini, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan seperti ketulusan, persahabatan, dan harapan. Film ini mengajarkan saya bahwa mengenyam pendidikan dan mencapai cita-cita kita semua sampai tuntas, meskipun banyak sekali hambatan dan derita yang ada itu sangatlah penting. Nah, di film ini juga membuat saya sadar bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang memiliki akses pendidikan yang sebenarnya sudah bagus. Kita di kota-kota besar dengan akses teknologi yang memadai, tapi kita semua itu menyia-nyiakan hal tersebut. Kita semua malah berleha-leha dan kita semua itu justru kalah oleh anak-anak yang sangat amat antusias dalam mengejar mimpi dan cita-citanya, meskipun mereka di daerah-daerah terpencil dan memiliki akses pendidikan yang kurang merata. Sebetulnya film ini tidak menyebutkan secara gamblang tentang pekerja sosial seperti itu, tidak. Tapi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi kesejahteraan sosial, seharusnya kita saat kita menonton film itu, kita tuh sadar kalau misalkan ini tuh ada hubungannya. Kenapa? Kita sebagai mahasiswa-mahasiswi kesejahteraan sosial pastinya nantinya akan ada dari kita yang akan menjadi pekerja sosial yang akan turut bantu dalam hal-hal seperti ini. Maka dari itu, mengapa kita semua harus menanamkan rasa kepedulian dan awareness di dalam diri kita sejak kita masih umur segini, saat kita masih menjadi mahasiswa baru kesejahteraan sosial. Karena pada akhirnya kita akan turun dan menghandle langsung masyarakat-masyarakat dengan kondisi tersebut seperti kemiskinan, lalu pendidikan yang tidak merata. Kita harus bisa menanamkan rasa kepedulian kita dari sekarang. Apa sih hal-hal baru yang bisa kita dapatkan ketika kita menonton film Laskar Pelangi? Sebenarnya ada banyak banget, cuman untuk hal yang paling signifikan ketika kita menonton ini adalah kita akan sadar bahwa adanya kesenjangan pendidikan dan pendidikan yang tidak merata di daerah-daerah terpencil. Apalagi jika kita berbicara dengan latar mereka yang zaman dulu, itu sangat susah, apalagi untuk masuk ke teknologi seperti yang kita ketahui, teknologi itu sangat amat membantu dalam proses pendidikan kita. Pembangunannya juga yang tidak begitu strategis seperti gedung-gedung dan atap yang sudah mau roboh. Terus adanya sumber daya pengajar yang kurang. Jadi di sekolah ini tuh hanya ada 2 guru di film ini, dan murid-muridnya juga mereka itu sangat amat sedikit. Tadinya kurang dari 10 hingga akhirnya sekolah itu ingin dibubarkan, tapi akhirnya tidak jadi dibubarkan.
Akan tetapi, hal surprisingly yang baru saya dan teman-teman saya dapat ketika saya sama teman-teman saya menonton film ini adalah meskipun banyak sekali hambatan, tapi banyak sekali anak-anak, apalagi anak-anak yang baru menginjak usia-usia 8 hingga 12 tahun yang sangat amat semangat untuk mencapai ilmu mereka dan menggapai cita-cita mereka meskipun hambatannya itu banyak seperti yang saya sebut-sebutkan tadi. Selain itu, impact guru dalam berpendidikan itu sangat amat besar, bukan hanya untuk memberikan pendidikan secara teoritis, tapi juga memberikan edukasi mengapa pendidikan itu penting dan mencapai cita-cita juga penting. Menurut saya, kondisi yang tergambar dalam film Laskar Pelangi seperti ketimpangan pendidikan, kemiskinan struktural, dan ketidaksetaraan sosial masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah 3T, salah satunya Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah-daerah tersebut masih banyak sekolah yang kekurangan guru dan fasilitasnya tidak memadai, seperti infrastruktur laboratorium, perpustakaan, bahkan toilet layak pun seringkali tidak tersedia di sekolah-sekolah daerah. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena adanya tekanan ekonomi. Data dari Kemendikbud pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jutaan anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan yang layak, dan lebih dari 60.000 sekolah masih kekurangan tenaga pengajar. Sama seperti di Laskar Pelangi, di Indonesia, anak-anak yang tinggal di wilayah marginal tetap harus berjuang keras demi mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Prof apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat siang.